dalam rangka satu memberikan apresiasi ke KCP LPU yang pertumbuhan pendapatannya tertinggi year on year 2002 Januari ke 2023. Yang kedua tentunya kita ingin KCP LPU ini menjadi contoh juga untuk KCP LPU yang lainnya 2.300 yang masih banyak bahkan pertumbuhannya negatif, pertumbuhan revenue-nya negatif. Ini yang akan kita rubah cara kerja juga cara berpikir mungkin selama tahun 2023 ini khusus untuk terkait KCP LPU. Inilah yang kita sebut dengan transformasi paradigma KCP LPU sesuai virtual background kita hari ini. Apa saja paradigma yang kita minta berubah, yang kita akan ubah dalam hal pengelolaan KCP LPU ini? Pertama adalah terkait dengan layanan. Kita ingin KCP LPU ini menjadi contoh untuk pelayanan terbaik pos Indonesia. Kita bersyukur program KCP LPU ini didukung oleh pemerintah, sehingga sebagai imbal balik kita kepada pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada pemerintah, maka kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ukuran paling simpelnya adalah SWP atau standar waktu pelayanan, irregularitas, dan tentunya juga customer experience. SWP kita minta di angka 80% di 2023 ini, sebelumnya 70%. Tahun 2023 ini standarnya naik menjadi 80%. Ya, demikian juga irregularitas almost zero. Dan yang penting juga customer experience, tingkat kepuasan pelanggan yang kita layani. Bagaimana kita menerima pelanggan di outlet, bagaimana kita melakukan pick up dengan ramah, mengantar barang dengan code of conduct yang baik, itu bagian dari transformasi pelayanan yang harus menjadi motornya adalah KCP LPU. Transformasi kedua adalah terkait mindset bisnis, teman-teman sekalian. Ukuran gampangnya adalah revenue tumbuh atau pertumbuhan revenue. Ya, itu indikator paling simpel untuk mengukur kita melakukan bisnis atau tidak di dalam daerah operasional kita. Ini teman-teman hari ini yang 5 ini menjadi contoh bahwa KCP LPU itu bisa tumbuh revenue-nya dan bahkan tumbuh ratusan persen. Dan nanti saya minta 1 atau 2 dari teman-teman sekalian untuk sharing. Apa yang teman-teman lakukan sepanjang 2022 tadi? Sehingga ketika kita potret antara Januari 2022 dengan Januari 2023, terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan bahkan besar sekali. Itu ya nanti minta tolong rekan-rekan bisa pendek melakukan sharing. Nanti ini akan kita sebarkan, kita akan tularkan ke seluruh KCP LPU lainnya. Minggu lalu saya ke KCP LPU Nanggung. Nanggung itu di Bogor ke atas, ya, kurang lebih 2 jam dari kota Bogor. Pertumbuhannya 400% year on year. Ternyata hari ini saya menemukan angka yang lebih fantastis lagi. Ya, saya baca yang satu-satu urutan. KCP LPU Waru Pamekasan 1.900% pertumbuhan revenue. Artinya 19 kali, hampir 20 kali lipat. Walaupun kondisinya secara total masih minus. Ya, tapi pertumbuhan ini sudah menjadi indikator yang sangat penting bagi bisnis. Growth is the only sign of life. Pertumbuhan adalah satu-satunya tanda bahwa ada kehidupan. Kita dibilang hidup karena kita bertambah tinggi saat kita kecil. Ya, itulah tanda-tanda kehidupan. Ketika kita menanam pohon juga, kita tahu bahwa dia hidup ketika pohon itu tumbuh ranting baru, bertambah tinggi, berbuah, itu juga tumbuh. Nah, inilah yang mindset kedua, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan kedua di KCP LPU Bawang Bata, 970%. Makasih banget ini Mas Barokah dan tim, mahasiswa Pudin. Yang ketiga ada di
KCP LPU Jatinong 732%, 7 kali lipat artinya dibanding tahun lalu. Makasih Mas Rianto dan Mas Arkan. Kemudian yang keempat ada di Kadur, Jawa Timur. Makasih Mas Tohirudin, Mas Purkon. 648% year on year growth. Dan yang kelima, 167%, hampir 2 kali lipat tumbuhnya. Mas Agus dari Karangtengah Sampang. Nah, teman-teman yang 5 ini saya harapkan bisa terus menjadi contoh, konsisten jaga pertumbuhan, di manage, kemudian bisa menjadi contoh untuk 2.300 KCP LPU lainnya. Saya rasa itu yang terpenting akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada EVP, Deputi EVP, Senior Leader di kantor regional, para EM yang menjadi koordinator para KCP LPU ini, yang sudah pastinya memberikan support, asistensi, dukungan kepada para branch manager di KCP LPU ini sehingga bisa mencapai angka-angka yang sangat tinggi. Ini pasti hasil kerjasama keseluruhan tim, mulai dari regionalnya, para SM-nya, para EM-nya, dan ujung tombaknya adalah para branch manager, kepala KCP LPU yang bisa menggerakkan. Saya yakin kata kuncinya adalah aktif ya, tapi nanti detailnya mungkin teman-teman bisa sharing. Dan yang ketiga, perubahan paradigma yang ketiga adalah, saya ulang lagi tadi, yang satu adalah meningkatkan standar pelayanan, ya, juga customer experience. Yang kedua adalah mindset bisnis kita. Indikator mindset bisnis yang pertama adalah tumbuh. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah mindset ketiga yang harus jadi spirit kita juga adalah secepat-cepatnya rekan-rekan menjadi KCP LPU yang surplus. Yang surplus. Artinya ketika teman-teman sudah surplus, maka statusnya tidak menjadi KCP LPU lagi, ya. Sudah full menjadi KCP LPU, subsidinya bukan hilang. Nah, ini yang perlu dicatat. Subsidinya bukan hilang. Subsidinya akan dialihkan ke kecamatan lain. Jangan khawatir. Kita baru hadir Pos Indonesia itu di 4.800 kecamatan. 2.300-nya disupport oleh KCP LPU atau disubsidi pemerintah, dan 2.500-nya dibiayai sendiri oleh pos. Baru 4.800 kecamatan. Ada 7.600 kecamatan, teman-teman sekalian. Artinya masih ada kurang lebih 3.000 kecamatan yang belum ada kantor pos. Tahun ini kita baru menambah 37 saja. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya Karangtengah bulan Juni positif, maka akan segera dirilis status Karangtengah menjadi tidak subsidi lagi. Nah, yang subsidi untuk Karangtengah itu akan dipindah ke kecamatan lain. Artinya kita membuka kantor cabang baru di kecamatan lain yang belum ada kantor pos. Artinya apa teman-teman sekalian buat pos? Coverage semakin luas. Yang tadinya hanya di 4.800 kecamatan akan bertambah lagi. Dan inilah yang akan menjadi daya saingnya pos. Comparative advantage, tidak bisa disamakan dengan kompetitor kita. Menambah cabang, caranya dengan mengalihkan KCP LPU yang sudah surplus ke kecamatan lain yang belum ada kantor cabang. Ya, jadi kejar itu supaya segera surplus, supaya bisa membangun KCP LPU lain di kecamatan terdekat. Nah, ini saya janjikan juga nih, Mas Sony, Mbak Yunita, para EVP, kalau Karangtengah Sampang positif, maka subsidi yang Karangtengah Sampang itu kita pindahkan ke kecamatan terdekat dengan Karangtengah yang belum ada kantor pos, atau setidaknya ke provinsi Jawa Timur yang belum ada kantor pos. Seperti itu nanti prosesnya.
Kalau memang sudah nggak ada lagi di Provinsi Jawa Timur, dipindahkan ke provinsi yang masih dalam area operasional EPP Regional 5. Ya, jadi semangatlah untuk melakukan pergerakan untuk segera menjadi KCP LPU yang bukan LPU, jadi KCP saja. Gitu rekan-rekan sekalian. Berikutnya mungkin saya ingin sharing ya. Bisa dipin saja Andi atau admin salah satu bisa dengan yang tertinggi dulu lah. KCP LPU Bawang Batang. Yang pertama yang saya lakukan adalah jam layanan dibuka sampai jam 7 malam, Pak. Oke. Terus kedua itu kolaborasi dengan OM, Ranger Mobil ya. Terus yang kedua itu canvassing tidak hanya di dalam kantor, tapi di luar. Adanya review mingguan dan bulanan. Makasih Mas Barokah. Salam buat Mas Islah Pudin sebagai pengantar. Oh, iya. Sekarang dari Waru Pamekasan, Mas Mahmud. Selamat pagi Pak, salam Stongdara. Dalam aktivitas kami sehari-hari tidak lupa selalu silaturahim Pak dengan pelanggan yang lama maupun yang baru, terus terjun ke bawah, jadi langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengajak cara mengirimnya hasil bumi, terutama bawang merah, kacang, jagung, Madura itu boleh dikirim lewat pos. Supaya pertumbuhan bulan ke bulannya tetap terjaga, kira-kira apa yang Mas Mahmud lakukan? Tetap memberikan silaturahim Pak kepada pelanggan, itu tetap saya memberikan kunjungan ke rumahnya, memberikan selalu ada ikatan persaudaraan gitu Pak. Ya insya Allah nanti saya kunjungi ya Mas. Siap Pak. Jaga pertumbuhan, kalau saya ada waktu nanti kesempatan ke regional 5, maka prioritas saya adalah ke Waru Pamekasan. Biar silaturahmi langsung, dapat ilmu langsung dari Pak Amir Mahmud, KCP LPU Pamekasan. Terima kasih. Berikutnya sharing sedikit lagi dari Mas Agus, masih di area Madura nih, Sampang. Perubahan yang kita lakukan sebelumnya, kita merubah pola angkutan yang sebelumnya cuma dilewati saja angkutan dari Purwokerto ke Cilacap, kita rubah supaya singgah di kantor pos Sampang. Jadi untuk peningkatan SPP-nya kita menjadi meningkat, yang tadinya harus nginep, sekarang tidak ada kiriman nginep satupun di kantor pos Sampang. Semuanya bersih dan habis di bawah angkutan semuanya, Pak. Keduanya kita membuka layanan sampai malam sambil sekalian menunggu angkutan yang balik dari Cilacap ke Purwokerto. Jadi setelah kita nunggu angkutan, kita juga masih bisa melayani kiriman untuk dikirim Pak sampai malam. Terus kita selalu mencari mitra bisnis online yang di sekitar kita, di sekitar Kecamatan Sampang dan sekitarnya, Pak. Terima kasih banyak sharingnya, Mas Agus, Mas Roman. Iya, Pak. Terus, iya, Pak. Supaya stabil dan meningkat, ya Mas. Jangan sampai Oke, siap. sifatnya sementara. Kita benar-benar mencari pertumbuhan yang sustain. Atau kalau bahasa Angela itu sustainable growth, gitu ya. Pertumbuhan yang tumbuh dan tumbuhnya stabil atau berkelanjutan, ya, sustainable growth. Harapkan dari Sampang juga begitu, pertumbuhan yang sekarang hampir 200% ini bisa dijaga terus di sepanjang tahun Siap 2023. Matur nuwun Mas, ini dekat, kalau bisa saya sampaikan dalam waktu dekat. Ya, oke, siap Pak. Berikutnya dari Jatinom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun langkah-langkah yang telah kami lakukan selama berada di Jatinom, yang pertama adalah kita buka loket dari jam 7:30 sampai jam 5 sore, Pak.
loketnya. Jadi gantian dengan Oranger mobilnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan canvassing dan pick up terutama untuk yang pedagang online, Pak. Dan untuk bulan Januari kita khusus kemarin mengadakan pick up kiriman EMS yang ke Jepang, Pak itu. Itu luar negeri juga ya, Mas? Gimana, Pak? Ada pengiriman ke luar negeri juga ini dari Jatim. EMS ke Jepang itu, Pak. Oke. Itu seminggu bisa 3-4 kali, Pak, itu kirimannya itu. Kirim apa, Mas? Kiriman rokok, Pak, itu, Pak. Kiriman untuk tenaga TKI itu loh, Pak. Itu kita kirim seminggu bisa 3-4 kali, Pak, itu ke Jepang itu, Pak. EMS itu. Bagus, Mas. Matur nuwun, Mas. Nanti saya mampir ya. Ya, makasih, Pak. Kembali ke Jawa Timur ini, Mas Tohirudin dari Kadur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya dari KCP Kadur. Kami berasal juga dari Desa Kadur. Kebetulan ya putra daerah lah, Kadur. Kiat-kiatnya gini, sebenarnya saya itu berawal dari pengantar. Dan dari pengantar itu saya berusaha untuk ya bisa ke lapangan, koordinasi sama masyarakat, sama perangkat untuk mengetahui hasil-hasil pribumi UMKM yang ada di desa-desa itu di Kecamatan Kadur. Dari situ saya diberi kepercayaan oleh menjadi KCP Kadur. Saya berusaha untuk yang pertama memperbanyak silaturahmi, kunjungan ke nasabah-nasabah terutama UKM, all shop dan yang lainnya. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan ya informasi all shop dan yang lainnya gitu. Kadur ini ada UKM bisa diajak kerjasama dengan kami, yaitu UMKM pengiriman jagung goreng, cabai jamu, gula aren, dan kebetulan di Kadur ini bisa dibilang desa yang ada industri rokok yang sudah tercantum di bea cukai. Contohnya PR bawang emas dan rokok PT 1001 alami. Di situ kami berusaha untuk menggait, ya alhamdulillah dalam pengirimannya bisa mengirim lewat pos. Jadi ada UKM desa gitu ya, Mas? One village, one product mungkin ya? Iya, betul. Bagus, Mas. Sharingnya. Intinya aktif ya, Mas, bergerak silaturahmi tadi. Silaturahmi gitu, Pak. Sama Ranger, kerjasama dan silaturahmi, Pak. Kerjasama sama tim di KCP Kadur. Kebetulan di Kadur itu juga ada Ranger mobil dan Ranger antaran. Kita saling mengisi. Betul, Mas. Kalau pas Ranger antaran ada di dalam, saya berusaha untuk keluar, untuk silaturahmi, untuk mencari informasi dan lobby-lobby untuk mencari pendapatan gitu. Dan sebaliknya, kalau pas saya di dalam, Ranger mobil keluar juga sama cari informasi. Istilahnya apa ya? Kita satu tim keberhasilan bersama gitu. Bagus sharingnya, itu yang memang seharusnya kita lakukan, mendatangi para seller-seller online, UKM-UKM. Tahun ini kita program 3 juta UMKM. Ya. Kita harapkan kontribusi dari KCPLB untuk program akuisisi UMKM ini juga dominan, setidaknya bisa 30% dari total yang 3 juta itu. Ya, harapannya seperti itu. Karena kita yakin di desa-desa sekarang makin banyak produksi, makin banyak kreasi yang bisa dijual ke luar desanya. Dan itu butuh pengiriman. Nah, itulah peran kita untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dengan menyediakan jasa pengiriman yang luas, yang harganya affordable, dan servisnya juga bisa teman-teman pick up langsung ke area produksi mereka. Matur nuwun Mas Tohirudin atas capaiannya. Salam buat para Oranger, tim pengantar yang ada di Kadur. Jaga terus, dikekepin Mas customernya, kekemin. Jangan sampai diakuisisi sama kompetitor. Ya, karena Jawa Timur ini persaingannya nggak ringan. Jadi jangan lengah, yang sudah di tangan dijagain terus, di-maintain, dipelihara supaya nggak diambil oleh. Siap. Jaga pertumbuhan terus ya Mas, untuk di 2023 bisa terus tumbuh secara sustain. Mohon dukungannya. Terima kasih sharingnya Mas Tohirudin. Saya ingin minta dipin Mas Dino sama Mas Yuri kalau masih on di posisi. Bisa menyampaikan greeting lah buat teman-teman KCPLB, mumpung kesempatannya ada. Silakan Mas Dino, Mas Yuli. Terima kasih Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nggak tahu nih. Ya, silakan, Mas Buat Billy. Pak Sabri, saya atas nama kawan-kawan di Regional 5 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyapa ke kawan-kawan saya di wilayah Regional 5, dan ini adalah sebuah apresiasi yang menurut saya adalah bentuk apresiasi dari manajemen BOD menyapa langsung kepada kawan-kawan para KKP atau BM di KPC LPU. Buat kawan-kawan saya di lapangan, bagi kawan-kawan ini belum sempat saya bertemu karena memang kemarin kita baru melakukan monthly review, Pak Sabri. Jadi kami memiliki daily review, weekly review, sampai dengan monthly review. Nah, monthly review kemarin kami juga sudah memberikan beberapa penghargaan kepada kawan-kawan. Salah satunya adalah LPU. Jadi LPU yang terbaik itu kita berikan penghargaan, dan itu kita berikan 1 keping emas, Pak Sabri, setiap bulan. Walaupun besarnya tidak terlalu ini ya, tapi intinya adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada kawan-kawan di seluruh bisnis. Jadi dari mulai Oranger Antaran, Oranger Mobile, Oranger Loket, sampai dengan KPC LPU. Nah, mudah-mudahan acara pertemuan Sapa BOD kepada para branch manager di seluruh KPC, khususnya kepada yang pertumbuhan tertinggi ini, dapat terus memicu kami dan kawan-kawan di lapangan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja. Mudah-mudahan bulan depan pertumbuhan ini juga terus kami dapat pertahankan, dan pada saatnya nanti akan kami coba carikan, apabila memang pertumbuhan ini terus, kita akan carikan alternatif pengganti kepada kecamatan-kecamatan lain yang belum ada KPC-nya. Mungkin itu, Pak Sabri. Terima kasih atas kesempatan dan sapa kepada kawan-kawan kami di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Mas Yuli, monggo Mas Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sabri, Bu Yunita, Pak Sony, Pak Dino, kemudian teman-teman senior leader dari regional mungkin, terus kemudian EGM dan EM yang hadir, dan khususnya kepada teman-teman brand manager terkhusus yang berasal dari Regional 4, Mas Barokah dari kantor pos Bawang Batang, kemudian Mas Agus dari Karangtengah Sampang, kemudian Mas Rianto dari Jatinom, Klaten. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Pak Sabri. Jadi pada kesempatan ini kami sangat senang gitu ya, karena Bapak sangat perhatian terhadap kinerja dari KCP LPU. Nah, pada bulan Januari ini, alhamdulillah ada 3 KCP kami yang bisa masuk ke jajaran pertumbuhan tertinggi. Dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Barokah dan tim, kemudian Mas Agus, kemudian Mas Rianto, dan teman-teman EGM dan EM. Ada Pak Hari Pratama dari KCU Pekalongan, kemudian ada Bu Dwi dari Klaten, kemudian ada Mas Adam dan tim dari KC Cilacap. Kami berharap, Pak, kepada teman-teman, dan nanti bukan hanya ketiga brand manager ini saja ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ini juga tertular kepada teman-teman di KCP yang lain. Jadi terima kasih Mas Barokah, Mas Agus, Mas Rianto sudah mau bekerja out of the box. Jadi kita bekerja tidak hanya menunggu di kantor. Nah, ini nanti tolong ditularkan juga kepada teman-teman yang mungkin punya paguyuban brand manager kantor cabang pembantu. Sampaikan potensi yang ada seperti apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa lagi menunggu di kantor. Mungkin itu, Pak, yang ingin saya sampaikan, dan apresiasi saya sekali lagi pada teman-teman yang sudah berhasil memberikan kinerja yang sangat baik di bulan Januari 2023 ini. Mungkin begitu, Pak Sabri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matur Mas Yuli. Ya, dan mungkin teman-teman Jawa Tengah. Silakan Mas Sony, ada yang disampaikan sedikit buat teman-teman. Monggo Mas Sony. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yuli, Pak Dino, para EM dan para branch manager yang hadir pada pagi hari ini. Bergembira sekali karena pada saat ini merupakan bagian dari tadi yang disampaikan Pak Sabri, kita melakukan perubahan paradigma terhadap KCP LPU. Sekarang sudah kita mulai rasakan, teman-teman di KCP LPU
sudah bersemangat untuk menjadikan KCP-nya itu tidak lagi hanya sebatas mengerjakan tugas, tapi juga bagaimana memberikan kontribusi revenue dan profit bagi perusahaan, Pak. Terima kasih Pak Sabri yang sedemikian terus-menerus untuk mengubah mindset kami semua agar kemudian KCP LPO ini tetap terus bisa berkontribusi positif bagi perusahaan, dan pada akhirnya nanti kita akan lebih banyak memperluas KCP LPO ke daerah-daerah lain, Pak, ke daerah 3T. Demikian Pak Sabri, mudah-mudahan nanti ini terus bergulir tiap bulan, KCP-KCP yang top 5 yang revenue-nya meningkat nanti akan diberikan penghargaan. Jadi bukan soal besar kecilnya teman-teman sekalian, tapi tadi kita ingin memparadigmakan bisnis. Nah, salah satu indikator bisnis itu mata duitan. Maka nanti per 3 bulan khusus untuk KCP LPO ini akan ada reward 3 bulanan. Kalau ini reward sebagai growth terbaik dulu, teaser. Nanti 3 bulanan kita akan ada reward yang terukur lengkap dari Mas Sony, termasuk indeks layanannya. Kita sebut dengan mata duitan award. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga buat teman-teman seluruh KCP LPO. Nanti pialanya itu uang, Mas Sony, yang dibingkai gitu ya. Nah, itulah mata duitan award. Sebagai trigger bahwa ya bisnis itu money, nggak usah basa-basi. Bisnis itu ya cari uang, cari laba. Makanya namanya juga mata duitan award yang akan kita khususkan untuk KCP LPO. Silakan kalau mau dipakai untuk KCP lainnya juga monggo, tapi khusus untuk KCP LPO dari tempat Mas Sony nanti mata duitan award. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Sebagai penutup, saya ingin ngulang lagi. Apa itu transformasi paradigma KCP LPO? Ada 3 tadi saya sampaikan di depan. Pertama adalah kita ingin terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita mendapat penugasan amanah dari kementerian dan mendapat imbal jasa yang cukup signifikan dari fungsi kita itu, maka sudah sewajarnya kita mengembalikan kepercayaan itu ke pemerintah melalui pelayanan yang semakin baik. Kalau tahun lalu standar SWP kita 70% sesuai SLA, maka tahun 2023 menjadi 80%. Artinya semakin naik, makin baik indeks keterpenuhan terhadap standar layanan kita yang sesuai kita janjikan kepada Kominfo atau pemerintah. Yang kedua, mindset kedua adalah mindset untuk tumbuh, khususnya pendapatan, pertumbuhan pendapatan. Bisnis itu adalah tumbuh, dan sebaik-baik pertumbuhan adalah yang tumbuhnya ke atas, tidak ada pertumbuhan ke bawah. Kalau berat badan ada juga sih pertumbuhan kayak saya ke depan dan ke samping, tapi revenue itu tumbuhnya 1 ke atas. Nah, teman-teman sekalian, jaga pertumbuhan ini, compare terus pertumbuhan, revenue month on month, year on year, bila perlu week to week, ya, dan itu akan menjadi habit baru. Kita concern terhadap pertumbuhan revenue. Karena apa? Satu-satunya tanda sesuatu tumbuh, sesuatu itu hidup adalah pertumbuhan. Growth is the only sign of life. Itu harus kita pegang. Paradigma ketiga adalah bebas subsidi. Sebuah kebanggaan apabila teman-teman mendapat sertifikat bebas subsidi. Artinya merubah status KCP LPO menjadi KCP. Ya, dilepas subsidi oleh Kominfo itu sangat baik. Artinya kita sudah mandiri dan kita mempunyai kesempatan untuk menambah atau membuka kantor cabang pos pembantu lain di kecamatan yang belum ada layanan kantor pos. Saat ini ada sekitar 2.700 kecamatan seluruh Indonesia yang belum ada kantor pos. Jadi semakin cepat KCP LPO ini rilis bebas subsidi, maka pada saat yang bersamaan kita bisa memindahkannya dengan membuka kantor cabang pembantu lain di kecamatan lain. Begitulah semuanya akan bergulir, ya, sehingga layanan pos semakin luas, revenue pos juga akan naik, pertumbuhan revenue akan naik, dan secara agregat nasional juga pelayanan juga akan bercitra baik. Jangan lupa teman-teman sekalian, KCP LPO ini jumlahnya 2.300 dari 4.800 KCP-nya. Artinya setengah lebih, setengah dari kantor cabang pembantunya pos itu adalah
KCPLPU. Artinya dengan bahasa gampang kita bisa menyampaikan kalau kita manage yang setengah ini dengan baik, ya insya Allah dampaknya juga akan setengah dari pertumbuhan perekonomian pos Indonesia. Area KCPLPU adalah area pertumbuhan, ya. Apalagi sekarang pemerintah Pak Jokowi sangat gencar membangun infrastruktur sampai ke daerah, jalan tol dibuka di mana-mana, ya, akses transportasi itu memungkinkan produk-produk dari desa yang tadinya pasarnya terbatas menjadi meluas, dan itu benefitnya buat kita yang ada di bisnis pengiriman barang atau logistik. Saya rasa demikian yang bisa kita acarakan pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih pertama kepada para FPV, Mas Dino, Mas Yuri, Mas Sony yang sudah terus nggak bosan-bosan menggerakkan seluruh operasional pos di wilayah regionalnya untuk semakin baik. Kemudian kepada para EGM yang hadir mungkin di sini, juga kepada EM yang terus memberikan support, pendampingan, kemudian bimbingan, asistensi kepada teman-teman kita di ujung, di branch manager, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang khusus banget kepada teman-teman para branch manager yang hari ini kita undang khusus. Saya sebut saja, saya ulang-ulang supaya menjadi sebuah memorable juga di saya. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Tohirudin, KCPLPU Kadur, Mas Agus, Karangtengah Sampang Cilacap, Mas Amir Mahmud dari Waru Pamekasan, Mas Rianto, KCPLPU Jateno, dan Mas Barokah dari KCPLPU Bawang Batang. Terima kasih teman-teman sudah menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita semua yang lainnya. Ini juga saya yakin akan menjadi jariah buat teman-teman sekalian karena memberikan contoh yang baik. Selama contoh itu dikerjakan oleh orang lain, itu juga akan menjadi kebaikan yang terus berbuah buat kita semua. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Dinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.